pusaka kris Novo Soso teman-teman. Ini ada golok juga, nggak tahu golok apa, boleh warisan teman-teman. Ini mau digaji, boleh buka aja. kasih tahu dong teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam bahagia tanpa batas teman-teman. Dan kali ini saya dan Uci alhamdulillah masih diberi kesempatan ya untuk membahas tentang seputaran hal gaib teman-teman. Nah, apa aja sih yang kita bahas seputaran hal gaibnya? Jadi tonton terus ya sampai habis, jangan di skip teman-teman. Oke teman-teman, saatnya kita mau membahas hal gaib teman-teman. Nah, Uci adalah seorang indigo yang mampu bisa melihat hal-hal gaib teman-teman. Nah, di sini saya mau bertanya tentang gaib sama Mbak Uci ya. Iya. Nah, di sini Mbak Uci, gaib yang hitam dan putih itu maksudnya apa sih? Kalau misalkan yang hitam itu kayak lebih ke apa? Lebih ke ya ilmu yang hitam. Oh, ilmu hitam. Terus Kalau yang putih ya lebih ke putih gitu. Tapi cuma beda-beda beragam jenis-jenisnya doang ya. Nah, biasanya nih teman-teman kan ada ilmu-ilmu yang digunakan itu untuk kayak santet, teluh gitu. Biasanya itu gaib-gaib apa sih yang dia gunakan? Kalau misalkan yang masalah santet-santet itu biasanya dia pakai jin-jin yang kayak semacam genderuwo, terus kayak semacam kuntilanak merah, ya semacam itu lah. Kuntilanak, pocong bisa Iya, berarti. pocong bisa. Dan itu biasanya medianya juga dimasukin gitu ya. Tapi lebih ke genderuwo sih biasanya kalau santet-santet itu. Kalau genderuwo sifatnya lebih mengganggu kan? Iya, mengganggu. Mengganggu. Selain mengganggu itu ngapain aja sih biasanya dia kalau? Dia suka kayak ganggu manusia, kayak misalkan kayak suka banget itu membuat manusia jadi emosi, jadi hilang kendali, akhirnya jadi berantem sama kesalahan manusia. Oh, jadi cepat mudah emosi ya. Iya. Gitu. Karena dari efek si sosok genderuwo ini ya. Kalau si kuntilanak biasanya nih, kalau manusia yang diikuti sosok kuntilanak cenderungnya itu seperti apa sih? Cenderung kayak Bawaannya gitu. biasanya kalau yang di kuntilanak itu dia lebih suka ke lelaki sih, kayak dia suka sama lelaki ini, dia kayak lebih suka ngikutin gitu, karena lelaki itu kayak masih polos itu, jajarannya juga udah kebuka. Oh, jadi lebih cenderung itu dia suka sama laki-laki gitu. Iya. Tapi menutup gak sih biasanya kayak gitu? Maksudnya misalkan dia nih pacaran misalkan gitu. Nah, si kuntilanak ini suka menutup jodoh dia gak sih? Iya, Kayak gitu? biasanya itu untuk aura. Oh, menutup aura ya. Oh, berarti kalau mengikuti sosok kuntilanak ini bisa menutup aura ya? Bisa, kayak misalkan awalnya auranya putih, langsung di samping kuntilanak itu berubah jadi kayak warna hitam gitu. Ini bukan dari semuanya, cuma di belakang doang sih biasanya. Biasanya nih kan si cowok ini pasti sukanya perempuan kan, contoh. Terus dia ini suka nih sama perempuan. Nah, si kuntilanak ini suka nutupi kayak gitu. Biasanya itu kalau misalkan lelaki itu suka sama perempuan lain, nah lelaki itu kayak punya apa sih, di belakang itu ada kuntilanak. Biasanya kuntilanak itu ngeganggu yang perempuan yang dia suka gitu. Oh, biar hubungannya ini nggak jadi gitu ya. Jadi tapi kayak cuma mengganggu doang biar kayak risih gitu. Oh gitu. Nah, ini kan pernah tuh ada pengalaman gitu melawan siluman gitu. Dan itu pernah gak sih lihat siluman gitu, ular gitu? Biasanya yang lebih sering itu siluman ular kepala manusia. Itu yang paling sering. Badan ular gitu. Iya, kepalanya manusia. Biasanya kayak gitu. Biasanya dia dikasih makan apa sih? Kalau siluman ular, biasanya dia kayak minta tumbal gitu sih. Kalau nggak tumbal kayak sesajen gitu. Oh, saja. Dia makanannya itu ya. Tapi lebih ke sesajen. Oh, khusus saja. Ya karena kebanyakan manusia kan lebih percaya sama yang
berkali-kali dengan sama ciptanya. Nah jadi suka menjebak kayak semacam sunnah itu. Oh, berarti yang main bukan Allah ya, Ya. karena dia bersekuturan. Iya. Nah ini kan banyak nih tempat makan, katanya tuh pakai apa pesugihan, terus pakai media jin dan lain-lain. Dan itu pernah gak sih lihat tempat makan terus ada sosok jinnya gitu dia? Terus Tapi disensor aja ya namanya. Karena tuh di kayak semacam dia mau makan ya. Terus nah situ kayak apa sih, ada tuyul yang meja itu. Nah dia tuh ingus tuyulnya tuh netes ke makanannya itu. gitu. Iya, makanya kan kebanyakan kayak rumah makan tuh kayak dimakan di situ enak, tapi dia di bawah rumah tuh kayak nggak ada rasa apa. Nah itu karena ada jin yang di situ sehingga makanan itu menjadi enak. Iya. Padahal kalau menurut Uci yang melihat sosok di situ lagi atau iblisnya ataupun air liurnya itu jijik. Tapi kalau misalkan orang yang nggak bisa lihat enak-enak aja, soalnya kan dia nggak tahu kalau misalkan itu dia kayak gitu yang habis. Itu media tuyul kan? Iya, kan banyak tuh kayak pocong. Kalau pocong gimana sih Kalau maksudnya? pocong tuh biasanya dia kayak cuma di samping gerobak ataupun di tempat makan. Lokasi tersebut gitu. Dia kayak apa sih, tali pocongnya itu dipakai buat itunya, buat makan itu. Tapi kayak misalnya kalau bakso ditaruhnya di tempat baksonya, di air baksonya itu. Oh biar si kuahnya ini Iya, enak gitu ya. Oh ada kayaknya. Ada. Jadi teman-teman bagaimana sih Ci, untuk biar kita ini kan ada nih teman-teman banyak yang nggak bisa lihat juga. Nah dia ketika dia makan di tempat ada jinnya gitu, sehingga jin itu membuat makanan tersebut jadi enak gitu. Bagaimana biar dia itu penetralisir, jangan sampai air liurnya ini kayak yang juga tadi, biar jangan sampai ini kena gitu. Kan kebanyakan orang kalau misalnya makan itu kan lupa baca doa. Nah yang dari itu yang lupa baca doa tuh malah apa sih, Makin ke situ iya, terus ya kalau misalkan orangnya kayak ketagihan gitu. kalau misalkan orang sudah kusuk itu nggak bakalan kena. Enggak kena. Tapi reaksi yang makan tersebut, makan di tempat yang ada pesugihannya, ketika baca doa ada reaksi gitu. Iya biasanya. Gak enak, Nggak enak gak gitu. enak rasanya. Oh, Sama kayak makan di rumah. gitu. Iya. Makan di rumah ya. Kalau media tuyul tuh ya, Iya. selain pesugihan tuyul gitu, ada lagi gak sih yang orang-orang sekarang itu manfaatin jin gitu untuk membantu dia gitu? Kebanyakan kayak apa sih, media tuyul kayaknya kayak lebih ngepet. Oh gue ngepet. Itu kayak apa, cuma sekarang kan masih percaya kayak gitu kayak kan itu yang kedua itu yang dipakai buat ke apa, kesediaan berkekayaan sendiri. Oh berarti kalau babi ngepet itu dia lebih cenderung ngambil uang gitu. Iya, Padahal kan dia babi, tapi kok bisa ngambil uang gitu? itu kan karena dia kan bisa nembus diri. Oh gitu. Tapi Uji pernah lihat tuh si babi ngepet itu Pernah di daerah mana? ada pernah Ada. ya. Nah pas awal apa ya, pas subuh tuh pas lagi sholat musola itu pas jam 4:30-an. Nah situ apa, ada yang lihat kan babi ngepet, terus dikejar. Aku juga lihat dikejar. Nah dikejar, tapi pas dikejar itu tiba-tiba hilang. Babinya tuh, Iya. dan itu si babinya itu bentuk hewan atau sih? Hewan. Oh hewan. Iya, sama kayak hewan babi biasanya. Terus? Ya pas udah di rumah itu tiba-tiba hilang. Belum sempat ditangkap. Jadi si babi ini hilang, jadi hilang. Oh jadi dia bisa menjelma lah ya. Biasa kalau binatang itu kan awalnya kan manusia, jadi antara dia pakai jubah atau pakai cincin atau pakai kalung bisa berubah. Menjelma gitu. Tapi di kampung itu memang dia pelakunya sih. Iya, tahu juga kan kita nggak boleh Tapi berbohong. memang banyak yang hilang gitu. Banyak. Apa aja sih Ki, yang diambil itu? Kebanyakan uang sama emas kayak gitu sih. Itu riasi ya mungkin ya. Iya. Bisa dia Bisa. sihir kali ya. Si kita kan bisa apa aja. Jadi teman-teman tuh, ini pengalaman dari Mbak Uci yang melihat siluman babi ngepet ya teman-teman. Dan yang diambil itu emas dan uang gitu teman-teman.
dan itu emang benar-benar lucu, dia real gitu, real sosok Bambu gitu. Nah jadi teman-teman hati-hati ya, jadi zaman sekarang memang zaman teknologi, tapi masih ada yang seperti itu. Masih banyak. Itu di daerah kampung apa daerah kota? Kampung misalnya kan, kalau kota-kota dia, kalau orang kota kan biasanya kayak kurang percaya sama hal-hal kayak semacam dukun santet. Berarti orang kampung yang masih percaya kayak gitu kan. Nah untuk Uci sendiri gitu, pernah gak sih diganggu sosok makhluk astral gitu? Sering. Biasanya yang ganggu sosok apa? Kebanyakan kuntilanak sih. Iya, sama kayak cowok belit-belit orang. Dan si kuntilanak ini ngapain? Dia cuma kayak ngeliat kayak gitu. Posisi itu lagi apa? Lagi tiduran. Iya, dia kayak suka nyamperin kayak pengen ngajak ngobrol. Tapi ya aku ya gak menanggapi. Kalau si sosok itu Itu juga sama, kalau misalkan tadi posisinya aku lagi kayak tidur gitu, nanti dia suka ngintip-ngintip kayak gitu. Karena kalau misalkan aku lagi di rumah sendirian, dia suka kayak ngujukin gitu. Dan itu real lucu lihat mata. Iya. Kayak ngintip kayak gitu. Cuman ketika dia lihat lagi kayak gitu nggak ada. Ada. Itu di mana? Biasanya di dapur rumah sih. Ada. Kondisi di rumah tuh mati lampu atau dimatiin? Kalau- apa nyala? Nyala. Tapi lebih parah kalau bisa mati lampu. Kalau lampu dia bener-bener jelas banget itu. Kenapa? Karena posisinya mati lampu. Kayak tadi barusan mati lampu kan. Tadi lampu. Iya. Nah di situ posisinya aku lagi sendirian di rumah, kan hujan juga ya. Nah terus tiba-tiba kayak ada yang ngintip gitu kan, aku biasanya di HP. Terus kataku sini bisa ganggu gitu. Terus ini langsung nunjukin gitu. Terus aku ngeliatin aja, tiba-tiba hilang. Itu sosoknya itu. Kalau manggil anak sih nggak terlalu itu sih, kayaknya terlalu berani gitu. Cuma hanya mampir gitu melihat gitu, nggak sampai mengganggu. Tapi itu nggak pernah komunikasi gitu kan? Iya. Kalau nggak berani, berarti hanya sekedar melihat teman-teman. Nah ini aku bawa pusaka nih, bawa pusaka Kris, mau bawa sosro teman-teman. Ini ada golok juga, nggak tahu golok apa, boleh warisan teman-teman. Ini mau digaji? Boleh buka aja. Kasih tahu dong teman-teman. Nah ini bisa sosok kita buka ya teman-teman. Ini ceritanya, ini sih boleh dititipin sama teman. Ini dapat di makam Sunan Gunung Jati, Cirebon. Nah ini ada gambar naganya, teman-teman bisa dilihat, ada naganya. Nah, naganya, nah ini sih bisa dilihat. Ini look ya, look 11 kalau nggak salah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Look 11, jadi lingkaran itu untuk 11 looknya. Mungkin kayaknya masih kuningan di zaman dulu ya. Ini gambar naga tapi bentuknya harimau putih. Ini harimau putih. Ada sosok apa nih selain harimau? Ada harimau putih, ada harimau juga. Ini dia cuma harimau putih sama harimau. Ini di dalamnya. Dia mengatakan apa? Ini sih nggak ada apa-apa. Cuma hanya Cuma baju kelihatan yang doang. Tapi si harimau ini menurut Uci galak gak sih? Enggak, dia lebih cenderung pendiam. Pendiam. Tapi pendiamnya itu kayak nggak bisa diomongin. Oh, nggak bisa dimain-main. Iya. Nggak bisa dimain-main. Tapi kayak marah gitu. Berarti ada dua penunggu, harimau dan kakek-kakek itu ya. Nah ini jadi teman-teman. Tuh, bagus sih. Nah, di sini juga bawa golok ini. Banyak yang penasaran sama golok ini.
Golok. Nah ini Golok, ceritanya sih dari dukun ya, dia penyantet gitu, dan akhirnya dia nggak kuat sih katanya tuh ditaruh di rumah, katanya energinya tuh panas terus kan, akhirnya keluarganya itu sendiri sakit, terus dia titip ke AA gitu, mau titip gitu, dan alhamdulillah semenjak dititip kejadian hal itu udah gak ada lagi gitu. Soalnya kayak ini juga harimau, tapi harimau lagi harimau ke yang orange. Iya. Oh gitu. Ini lebih suka ke apa? Yang kayak kan kalau misalnya bunga hitam, dia lebih suka ke putih. Kenapa sih bisa bilang gitu? Karena dia nggak pengen tempat-tempat kotor. Ini juga wangi sih tau. Iya. Wangi. Jadi ini lebih ke putih. Iya. Kalau putih itu gimana tergantung pembawaan si orangnya juga kan. Jadi kalau menurut aku pribadi sih ilmu hitam dan putih itu tergantung di kita teman-teman. Jadi kalau teman-teman lagi belajar ilmu ataupun mendalami ilmu, kalau lagi putih itu biasanya ya ibadah gitu. Dan si kodam ini tergantung si tuannya kan. Tergantung ini juga tergantung niatnya sih. Kalau misalkan apa dari awal kita niatnya kayak buruk, dia juga bakalan kayak nggak mau gitu, yang ada nggak ganggu. Oh berarti semua kembali lagi ada di niat dan di perbuatan. Kalau misalkan kodamnya ini putih gitu, sosok sehat atau apa gitu. Kalau si orangnya ini berbuat yang buruk, pasti si kodam ini terburuk gitu. Iya, dia bakalan kayak lebih pergi kayak sih. Hilang gitu. Ini tetap ada, tapi penunggu yang hilang. Oh gitu. Karena dia nggak mau dibawa. Jadi teman-teman, itu bisa jadi dari amalan ya sih. Misalnya dia mau mendapatkan suatu kodam, misalkan dia akhirnya ada nih hodam yang merasa terpanggil dengan amalan-amalannya, ya kan biasanya banyak tuh. Jadi kebanyakan orang kayak misalkan kayak zikir sholat cuma gara-gara pengen ini kayak jadi itu salah ya. Salah. Karena biasanya kalau yang ada bukan yang datang yang putih, yang malah yang hitam. Apalagi bahaya buat yang nggak bisa lihat, dan nggak bisa membedakan kan. Jadi teman-teman tuh jadi untuk mendalami ilmu, apalagi cara memanggil hodam, kalau dia sudah tahu tekniknya, mungkin satu cara ilmunya, dia akan bisa kemakan dirinya ya. Jadi yang punya hodam itu nggak sembarang gitu, harus bisa membawa dirinya gitu. Untuk apa sih? Untuk beribadah atau untuk kesaktian gitu. Kesaktian sebenarnya hanya milik Allah, kita hanya manusia, jadi cuman hanya bisa memperbaiki diri ya, daripada memperbanyak kodam buat ini buat itu, ngapain gitu teman-teman. Jadi ini tuh koleksi aja gitu, mau tahu aja gitu keberadaan gaibnya itu siapa ya gitu ya. Tapi ini baik-baik kan maksudnya bergalak. Jadi tapi dia tuh kayak misalkan kan di tangan AA, kalau misalkan ada yang berbuat jahat ke AA kayak gitu, dia yang melakukan lagi. Oh gitu, si sosok harimau ini. Padahal AA nggak tahu nih orang itu yang benar gitu, tapi memang sendirinya gitu. Oh gitu. Contohnya sih ngejahat itu seperti apa? Kayak misalkan dia mau mulai kayak santet, itu sih hitam gitu. Misalnya dia mau ngerjain AA gitu. Yang maju itu siapa yang biasa? Harimau putih sih biasanya. Oh dia yang hadap gitu. Karena jin bisa sama jin gitu yang hadap ya. Jadi lebih intinya harimau itu cenderung lebih mendampingi dan menjaga gitu. Tapi dalam ilmu si harimau ini bisa silat juga kan, silat harimau ya. Iya, kalau misalnya kayak orang nih, aku ada penunggu harimaunya, terus
kayak disuruh masuk disuruh silat nggak bisa, itu bohong. Biasanya kayak gitu, kan banyak tuh orang yang kayak bohong-bohong kayak Tapi gitu. jenis-jenis kodam harimau itu kan banyak. Setahu ada yang bisa menjelma menjadi manusia gitu, terus hanya kepala harimau badannya manusia, terus ada yang pakai mahkota kayak Itu gitu. biasanya kalau yang para harimau pada manusia itu kayak dia berburu sama harimau. Nah harimau itu kayak minta misalnya dia tumbal, nggak dikasih sama orang itu. Nah nanti orang itu yang bakal ditumbal harimau itu. Oh, jadi harimau ini nggak semuanya baik ya? Enggak, Ada yang ada buruknya juga. Jadi bagaimana si orang tersebut ya? Iya. Jadi teman-teman, kodam harimau itu nggak selamanya putih, tergantung si orangnya tersebut ya. Itu kan maksudnya siluman. Iya sudah Siluman harimau. harimau. Tapi yang benar siluman harimau itu dia Islam atau Islam. asli Islam. Iya. Ketika orang itu benar-benar punya ilmu gitu, dan yang itu pun kodamnya Islam gitu. Islam. Yang kan banyak tuh kodam harimau buat apa pesugihan, buat apalah gitu, ada kan. Ada. Dia bisa membedakan mana yang siluman, mana yang benar jin Islam gitu ya. Nah jadi buat itu pesan buat teman-teman gimana ya, untuk kan ada yang pengen tahu dengan seputar hal aja, pengen lihat, tapi saran Uci bagaimana, itu baik atau tidak kira-kira. Dan untuk Uci sendiri ketika melihat sesuatu yang baik menjadi sebuah apa ya, kemampuan ataupun kekurangan Uci gitu. Menurut Uci sendiri gimana? Uci enak gak sih di fase Uci lihat hal gaib gitu? Kebanyakan dia enak sih kan, Kebanyakan dia enak ya? gara-gara kayak pasti kalau ngeliat yang serem-serem yang ada yang bikin badan kayak drop gitu biasanya kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan orang yang normal aja syukur aja, nggak usah kayak memaksa pengen pengen ini, suka pengen mata itu. batin gitu Iya, ya. sebenarnya ya lebih enak orang normal sih dibanding Karena nggak dikasih lihat hal gaib gitu. Iya, Dan itu kan sekarang nih bisa ngeliat ya, dia enak gitu. ada enaknya dan enggak. Enaknya itu kan kayak kita bisa Tahu sih, gitu. tahu. Dia enaknya ada sesuatu yang mengganggu gitu ya. Iya. Jadi kayak tidur pun kayak ngerasa bete gitu. Iya, kayak nggak tenang gitu. Nggak tenang karena ada kehadiran dia. Tapi ketika ada yang bisa mengendalikan, saya kira itu menjadi sebuah anugerah dari menurut itu. Contoh nih, si A ini bisa nih gitu, mengendalikan jin dan semua gitu ya. Maksudnya dia paham soal itu dan dia bisa mengendalikan soal itu gitu. Jadi sebuah kemampuan ya itu gitu. Contohnya orang kesurupan gitu, dan dia bisa mengatasinya gitu. Itu anugerah. Karena bisa bantu dan menolong gitu. Cuma cuma nanya nggak enak juga ya. Iya. Jadi saran buat teman-teman, jangan terlalu memaksa untuk membuka mata batin, karena ketika sudah dibuka mata batinnya, kami yaitu semua makhluk Allah dari yang nyata maupun tak kasat mata itu perwujudannya tuh aneh-aneh gitu. Yang Kemarin-kemarin juga suka gangguan jiwa ya gara-gara suka ngeliat kayak gitu. Nah, karena nggak kuat dia, iya. karena ketika ada sesuatu yang hadir dia nggak kuat gitu untuk menghadapi si sosok itu gitu. Jadi akhirnya kejiwaannya keganggu gitu Iya. ya. Itu orang biasa kalau kayak gitu kayak perlu memaksakan diri. Tapi kalau Uci sendiri nggak pernah tapi mau membuka mata batin. Iya. Awalnya gimana sih tiba-tiba buka mata batin gitu Uci? Yang kata di cerita Cerita itu sebelumnya. yang membawa itu, Iya. dan tiba-tiba langsung buka itu ya. Iya, buka. Tiba-tiba pas bangun itu Uci langsung lihat ini, lihat itu, lihat sosok itu kayak gitu. Iya, nggak sih pas awal itu kayak cuma cerita cuma bayangan. Biasanya kayak gitu doang. Terus Menurut Uci- kelamaan itu kayak muncul kayak gitu. Ya menurut Uci itu ini gue suges gak sih atau Iya, awalnya kayak imajinasi gitu. gak sih? Iya, awalnya kayak Terus gitu. Ini pas kayak mikir-mikir, kok setiap hari ya, masa dia gue hal ini setiap hari gitu. Terus pas kesini sih percaya nggak bisa ngeliatin kayak gitu. karena emang ada ya, Iya. pernah ujian nampak gitu, dia lihat juga ya.
setiap hari terus-terusan gitu. Iya. Luar biasa teman-teman. Udah itu sosoknya ada yang mirip juga gitu. Ada banyak banget malah. Apalagi itu cuma bisa ngeliat ya, nggak bisa ngatasin. Jadi teman-teman Susah. jangan sembarang buka mata batin gitu. Kasian gitu sebenarnya. Bisa mental. Iya mentalnya kalau kuat, kalau enggak, nah, jadi cukup zikir aja, cukup memperbaiki hubungan kita kepada Allah. Jangan pernah sibuk nyari kodam, nyari apa, nggak perlu lah. Sibuk memperbaiki aja kita teman-teman. Jadi intinya kebanyakan juga nggak baik kalau nggak bisa mengendalikan. Nah banyak yang nggak kuat menjalani sesuatu yang pengen gue nih sakti, gue pengen itu karena itu keinginan gitu. Ya akhirnya jadi halu. Jadi halu dan sesuatu yang dipaksakan pasti nggak bagus dan nggak baik kan. Bukan saatnya lu umpama di umur masih remaja gitu, dia pengen sakti sedangkan wadahnya belum kuat dan akhirnya kebanyakan jin yang masuk ke badannya akhirnya gila ya. Iya paling gila kayak lebih halu gitu. Iya lebih halu juga gitu ya. Nah itulah gangguan jiwa sebenarnya, banyak yang nggak kuat gara-gara ilmu. Nah makanya hati-hati berilmu, hati-hati juga jangan sembarang main-main ke situ kalau belum ada kuncinya gitu. Nah jadi teman-teman gimana ceritanya? Nanti kita bakal cerita lagi ya itu kira-kira. Insya Allah. Insya Allah ya. Cerita misteri hal-hal gaib lagi teman-teman. Nah jadi buat Mbak Uci terima kasih ya sudah menceritakan sharing gitu tentang dunia misteri gitu. Dan cerita pengalamannya. Terima kasih sudah hadir buat di channel cerita misteri. Nah untuk teman-teman IG-nya apa Mbak Uci? Suci Julianti. Nah nanti di deskripsi akan dikasih Instagram Mbak Uci ya, kalau ada yang mau kepo ataupun menanya hal-hal gaib bisa di IG-nya ya Mbak Uci. Nanti ditaruh Instagramnya teman-teman ya. Terima kasih Mbak Uci. Jadi terima kasih ya teman-teman, pamit ya. Mudah-mudahan buat teman-teman bermanfaat untuk kita semua, menjadikan suatu pembelajaran setiap langkah kita, perjalanan kita, dan cerita-cerita pun yang pernah kita alami ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.